Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa ibadah online yang mari dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online yang mari ke-141 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali membuka ibadah online yang mari dan mengikuti ibadah tersebut melalui YouTube. Doa dan harapan kami, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan. Tema ibadah online yang mari ke-141 Sabtu 29 April 2023 adalah kebangkitan Kristus adalah momentum mewujudkan misi Allah, dengan pembicara Bapak Pendeta Lee Simon Steffi. Mari kita mulai ibadah online yang hari ini, dan saya tabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dan 24 yang berkata, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Mari kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu yang berkata, "Kasih Allahku sungguh telah terbukti." Kasih Allah sungguh terbukti dalam hidup kita. Ia rela mati buat kita supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak
Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, dia telah mati dan telah bangkit kembali, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kita akan pujian ini, anak Allah Yesus namanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Gloria GKS Tabui Sumba Timur. Waktu dan tempat kami persilakan. Dengan apa kan ku balas pengorbananmu di kayu salib? Kau gantikan ku, Tuhan, kau tebus dosa-dosaku. Mahkota duit yang melingkar menggantikan mahkota kemuliaan-Mu. Semua karena tebus dosa-dosaku. Itu total Kau disalib.
dosa dunia. Ombak yang tajam pedih menghujam menusuk lambungku. Darah yang suci menetes membasahi seluruh tubuhmu. Sungguh berat beban yang menggabiku. Dengan darahmu aku disucikan, dengan kuasamu aku dipulihkan. Tuhan, pengorbananmu di kayu salib mengubah hidupku. Bukit Kalvari yang menjadi saksi, derita, sengsara dan air mata. Tuhan, akan ku sia-siakan pengorbananmu, ya Allahku. Dengan darahmu aku disucikan, dengan kuasamu aku dipulihkan. Tuhan, pengorbananmu di kayu salib mengubah hidupku. Bukit Kalvari yang menjadi saksi, derita, sengsara dan air mata. Tuhan, akan ku sia-siakan pengorbananmu, ya Allahku. Akan ku sia-siakan pengorbananmu, ya Allahku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Lee Simon Steffi. Mari kita siapkan seluruh hidup dan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi dan menuntun kepada kemenangan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan yang diawali dengan menyanyikan pujian yang berkata, "Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu." Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu.
rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Pendeta Lee Simon Stevie. Ibu Bapak dan saudara sahabat yang mari yang dikasihi Kristus, bahagia boleh hari ini kita berjumpa kembali dan boleh merenungkan sebagian sabda Tuhan. Yang kalau diizinkan temanya adalah kebangkitan Kristus adalah momentum mewujudkan misi Allah. Ini akan tayang di Minggu Paskah keempat. Semoga ini menjadi berkat buat kita dan Roh Kudus boleh menolong kita, menyertai kita menjadi pewaris kerajaan dengan bermisi yang spiritnya adalah kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau kembali menyertai dan mengizinkan kami mengalami segala berkat-Mu. Kiranya Tuhan menolong sehingga apa yang kami pikirkan bersama ini adalah bagian yang memuliakan Engkau saja. Kiranya Roh Kudus menyertai dan menolong kami. Terpujilah Engkau yang penuh kemurahan. Kasih karunia-Mu menyertai setiap kami sekarang dan seterusnya. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan buat Ibu Bapak dan Saudara sekalian dari Yohanes yang ke-20. Yohanes pasal 20, saya akan bacakan melompat saja beberapa karena bacaan ini keseluruhan pasal, yaitu pasal 20 ya. Tapi saya akan mengutip beberapa saja. Misalnya saya mengutip mulai dari ayat 11 sampai yang ke-18. Pasal 20 ayat 11 sampai 18 itu saya akan membacakannya di ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria," berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Lalu ayat berikutnya adalah ayat yang ke-21. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu.
Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saya melompat lagi ke ayat yang 25. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bagian akhir yang menutup dari pasal 20 Injil Yohanes berbunyi demikian. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ingin berpikir sejenak. Apa yang sebenarnya terjadi di minggu Paskah pertama itu? Yang terjadi adalah kubur yang dianggap oleh Maria Magdalena masih berisi jasad. Dia ingin memberi rempah dan wewangian supaya tidak menjadi busuk dan berbau. Jangan-jangan itu adalah gambaran kita. Kita pergi beribadah dan apapun yang kita ingat adalah kematian Kristus yang mengampuni. Karena disaksikan oleh segala lapisan masyarakat. Bagaimana dia teraniaya sehingga naik ke kayu salib dan kemudian menderita sampai mati. Bahkan ada prajurit Romawi yang mengatakan benar dia anak Allah. Bayangkan, semua melihat kematian dia. Tapi tahukah ibu bapak, ketika Yesus bangkit, tidak ada prosesi kebangkitan yang ditonton siapapun atau mengaku saya saksinya. Tidak pernah. Jadi tidak heran kalau kubur yang didatangi Maria Magdalena itu kosong. Lalu interpretasi banyak. Matius mencatat bahwa murid-murid mencuri. Itu sudah dibunyikan oleh titipan penguasa saat itu kepada penjaga Romawi. Supaya barangkali berita kebangkitan Kristus yang menjadi momentum untuk mewujudkan misi Allah terhenti di sana. Karena itu hanya sebuah halusinasi murid. Itu hanya sekedar imajinasi yang tidak akan mengaktual. Anda perhatikan baik-baik di situ. Bahwa tidak ada orang yang ingin menyampaikan bahwa Kristus yang mati bagi kita mengampuni dosa. Kristus yang bangkit memberikan pengharapan untuk kita hidup di dalamnya dengan percaya. Selalu dihambat. Tidak heran kalau engkau mendengar di sana sini tidak mudah untuk memperluas kerajaan Allah. Mulai dari surat izin mendirikan bangunan, mulai juga mendapat izin untuk berkumpul, menyampaikan kabar baik, dan seterusnya. Tapi apakah karya Tuhan itu akan sia-sia? Apakah karya Tuhan akan terhenti di sana? Sekali-kali tidak pernah, Ibu Bapak. Anda tahu kenapa? Karena ada satu bagian sabda Tuhan yang mengingatkan seperti ini. Kutipan itu berbunyi, Easter is the demonstration of God that life is essentially spiritual and timeless. Kalau saya boleh parafrasa, mau dikatakan bahwa Paskah itu adalah demonstrasi Allah
bahwa hidup yang engkau dan saya punya pada intinya bersifat rohani dan abadi. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan sebuah kebangkitan Kristus, tidak perlu harus ada di satu lokasi dan kita merefleksi. Karena dia ada di dalam batin kita yang sebenarnya roh Tuhan ada pada kita di dalam kelahiran baru. Dan tidak perlu tunggu waktu kapan karena dia abadi, timeless, kapan saja. Sehingga momen kebangkitan itu harusnya menjadi momentum yang mengangkat batin, menyampaikan kabar baik. Lalu bagaimana kalau kita bisa melakukannya? Bukankah Maria itu tetap terkunci dengan pikiran masa lalunya? Bahwa dia saksi kematian Kristus. Maka ketika dibilang Kristus bangkit dengan hanya tanda kubur itu kosong, itu menyulitkan dia. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Maka dia ingin tahu, kosong kemana? Padahal barangkali ini adalah sebuah nubuatan yang dipanjarkan Tuhan. Sengaja kosong supaya nanti isinya kegembiraan kebangkitan yang diisi oleh engkau dan saya. Sebagai misionari-misionari Allah. Yang tidak kehilangan spirit kebangkitan itu. Dan yang tidak menyesal karena seakan-akan sudah lewat batas. Karena berita itu boleh disampaikan kapanpun. Karena dia abadi sifatnya. Saudara-saudara yang mari yang dikasihi Kristus. Kalau kita siuman di sana, maka Maria yang punya makna karakter namanya itu artinya memberontak. Lalu Anda bingung apa hubungannya? Karena Maria di dalam istilah Yunani itu punya akar kata bahasa Ibrani Miriam yang artinya memberontak. Karena dia tidak ikut Tuhan. Karena Tuhan mengutus Musa menjadi pemimpin. Walaupun Miriam itu kakaknya, dia merasa tidak puas dan tidak suka sehingga dia memberontak ketetapan Tuhan. Dia menjadi kusta. Dan Musa menjadi mediator seakan imam yang boleh menjamah dan menyembuhkan dia. Maka makna Miriam atau Maria itu selalu punya inti memberontak. Jangan-jangan Maria juga punya spirit memberontak, rebellious spirit, karena tidak mau terima kubur kosong itu. Lalu sesudah malaikat Tuhan itu berbicara bahwa tidak ada Yesus di kubur ini karena dia sudah bangkit, itu seakan-akan menggema di dalam batin dia. Mau berontak lagi, Tuhan sudah pulihkan karena tidak ada lagi iblis yang 7 bagian pernah menguasai di masa lalu dibebaskan Tuhan. Kenapa harus bertambah jahat dengan terus memberontak? Tapi bagaimana jalan keluarnya bahwa saya tahu dia bangkit? Yesus yang seakan-akan menjadi penjaga taman itu bertanya kepada Maria, siapa engkau? Siapa yang kau cari, Ibu? Mengapa engkau menangis? Maria salah paham waktu itu. Dipikirnya itu penjaga taman di kubur. Taman di kuburan maksudnya. Tuhan kalau engkau melihat kasih tahu. Yesus menyingkapkan kuasa kebangkitan dengan tanda kubur kosong. Hanya dengan satu trigger. Nama dipanggil Maria. Barangkali adalah ungkapan tentang karakter pertobatan Anda dan saya. Masihkah engkau seperti yang engkau tekadkan ketika Tuhan melawat engkau dan menyelamatkan? Dan dia mau menyertai engkau sebagai Sang Immanuel seperti bagian dari Yamari. Yayasan Marturia Immanuel. Menyaksikan Allah beserta kita. Maria sangat familiar, sangat friendly dengan sapaan dan suara atau getar daripada bunyi itu. Familiar di batin. Anda tahu responnya apa? Rabuni, guruku. Singkatnya bahwa ampuni saya. Saya sudah menjadi murid yang dengar tapi tidak mau mewujudkan. Saya menjadi murid yang sekedar menyimpan semua memori tentang apa yang saya tahu, tapi saya tidak pernah mewujudkan apa yang saya tahu dengan rencanamu melalui kemauan saya.
Jadi ketika dia mengatakan Rabuni, artinya dia kembali recommitment. Sesungguhnya saya muridmu. Aku akan simak lagi apa yang menjadi perkataanmu untuk aku wujud nyatakan. Sesudah itu Yesus mengatakan, jangan sentuh saya. Karena Injil Yohanes memang sengaja khusus, di Injil Sinoptik disentuh. Tapi di sini dibilang tidak disentuh, mana yang benar. Jangan kejebak dengan soal itu. Tapi tangkaplah narasinya. Ini bukan bagian engkau bercengkrama lagi untuk merasakan kuasa kebangkitanku. Tapi ini momen yang belum tentu akan kembali. Tapi dia akan menjadi momentum di dalam batinmu untuk kau sampaikan kabar baik itu. Karena aku akan pergi kepada Bapakku, katanya, juga Bapakmu. Keren banget. Berarti Yesus, kematiannya, dia bukan hanya memulihkan relasi Maria ibunya dengan Yohanes yang mengatakan, ibu inilah anakmu, anak terimalah ibumu. Itu teriakan Yesus di kayu salib yang ketiga. Sesudah yang pertama, ampuni ya Bapa. Yang kedua, engkau bersama aku di Firdaus. Sekarang ini katanya. Lalu dia mengatakan juga kepada Allahku dan Allahmu. Singkat cerita, ini adalah sebuah frasa yang mau mengatakan orang percaya yang nanti kelak bersama sebagai gereja adalah keluarga Allah. Dan keluarga Allah itu adalah umat yang harus menyembah kepada Allah. Luar biasa itu. Sudahkah kita melakukan yang sedemikian? Kalau belum, mari kita renung kembali pengalaman kebangkitan Kristus di dalam batin Maria. Kembali lagi Yesus mengatakan dengan damai sejahtera bagi kamu. Itu bagian yang paling tidak dicatat 3 kali di dalam Injil Yohanes. Yang pertama itu di ayat yang ke-19. Ya. Yang kedua itu di ayat 21. Dan yang ketiga di ayat 26. Bunyinya sama, damai sejahtera bagi kamu. 21, damai sejahtera bagi kamu. 26, damai sejahtera bagi kamu. Jadi singkat cerita, kalau tadi di ayat 19 damai sejahtera bagi kamu, itu adalah meterai bagi orang-orang yang pergi memberitakan Injil dan mendapat upah damai sejahtera. Lalu di bagian yang lain yaitu 21 dan 26 itu adalah 2 klaster komunitas yang Yesus menyampaikan berita kebangkitan. Yaitu para murid di 21 dan seterusnya tanpa Thomas. Dan itu adalah Minggu Paskah pertama. Hari itu. Apa yang menjadi tanda sehingga mereka itu mau menjalankannya? Yesus memberikan tanda di tangannya yang berlubang dan lambungnya. Lalu itu selesai semua. Itu bukti kematian Kristus. Jadi kalau dia dibilang bangkit, saya tidak perlu sebenarnya menelisik lagi. Orang yang sama lah, orang lukanya sama kok. Tapi menarik karena Thomas bukan saksi hidup pada penampakan yang kedua kali di hari yang sama Paskah pertama itu. Maka dia ngoceh. Persis kayak ocehan kita. Ngaku umat Allah, bahkan hamba Allah, tapi hidupnya jauh dari itu. Kenapa demikian? Karena kita masih kurang pede katanya. Kalau tidak ada bukti-bukti material. Saya mana tahu kalau dia Sang Immanuel, Allah yang menyertai. Karena berkali-kali aku doa, dia nggak jawab kok. Saya butuh dana, dia nggak kasih kok. Saya butuh kesehatan, dia juga nggak wujudkan kok. Fisik saya tetap lemah kok. Buktikan. Jadi saya berpikir bahwa Thomas itu sebenarnya adalah orang yang jangan terlalu negatif juga. Karena arti Thomas dan juga Didimus itu adalah istilah yang sama. Thomas istilah Ibrani, Didimus istilah Yunani. Artinya twin atau double-minded. Kembar dan berpikir ganda. Jadi yang nama itu mohon maaf artinya orang yang pikirannya kembar.
entar ini, entar itu. Sampai orang keder, yang mana yang namanya si A dan si B. Karena wajahnya mirip. Tapi beda jauh. Mirip tapi beda jauh. Itu Thomas Didimus. Tapi Tuhan tetap menyatakan damai sejahtera bagi kamu sebagai konsekuensi kebangkitan Kristus. Lalu Thomas mengatakan, kalau aku belum melihat dan mencucukkan jariku di lubang tangan yang berbekas paku dan lambung. Berbekas paku mungkin itu simbol bahwa karena Tuhan merengkuh dengan cinta orang berdosa, jangan mati karena dosa. Dimeteraikan, aku tidak pernah berubah sebagai penyelamatmu, sehingga namaku Yesus, kata Matius 1. Dan kalau memang dia adalah penyelamat, supaya harus cepat mati karena malam itu jelang petang yang sebenarnya hari baru, tidak boleh ada mayat yang tergantung karena tanah itu terkutuk. Padahal ibu bapak harus tahu, orang yang tersalib itu sebenarnya bukan menunjukkan kelas kejahatannya nomor wahid, tapi mutunya itu terkutuk. Pertanyaan kita, apakah Yesus layak disebut sebagai penjahat nomor wahid dan karena dia menjadi terkutuk? Karena orang yang mati di kayu salib itu kalau boleh seluruh dagingnya pun dicabikkan burung gagak, sehingga bumi pun tidak perlu menyimpan jasadnya. Makanya Bukit Golgota itu disebut Bukit Tengkorak, karena udah habis dagingnya dimakan oleh burung-burung gagak itu. Nah, Yesus pasti belum mati-mati. Bagaimana caranya supaya cepat mati pesakitan itu? Dipatahin kakinya. Supaya darah lebih banyak keluar dan cepat matinya. Kalau Yesus dipatahkan kakinya, nubuatan tentang tidak patah, itu gagal. Lalu apa caranya supaya dia cepat mati? Dan pastinya dia lebih cepat mati ketimbang dua pesakitan itu. Ditombak lambungnya. Ketika ditombak lambungnya, yang keluar adalah air dan darah. Itu pun simbol daripada tubuh orang berdosa secara materi yang kandungannya air dan menjadi manusia yang hidup berjiwa karena darah. Jangan-jangan itu juga gambaran tentang hidup baru engkau dan saya menjadi pembawa kabar baik. Itu dimulai dari kematian yang memulihkan dan kebangkitan yang menyemangatkan. Jadi Thomas sebenarnya punya hasrat yang luar biasa yang terselubung. Lalu Yesus langsung panggil dia sesudah 8 hari. Berarti kan minggu Paskah kedua. Minggu Paskah pertama kan hari pertama minggu itu. Karena di minggu Palmarum itu kan 7 hari. Lalu hari pertama minggu itu kan hari ke-8. Itu hari Paskah kita. Lalu sampai hari ke-8 lagi yang dicatatkan Yesus menampakkan diri kepada murid dan khususnya Thomas. Itu 8 hari. Berarti ini Paskah kedua. Dan dia dipanggil namanya. Lalu saya pakai perasaan saya, hai kembar yang ragu-ragu. Ulurkan tanganmu. Cintaku tidak berubah untuk merengkuh engkau meskipun kau gagal memahami aku. Oke, tapi aku tidak pernah gagal. Lambung yang tertusuk itu mewakili bahwa engkau punya lagi hidup yang baru, bukan yang lama. Engkau tidak boleh lupa. Kenapa? Karena saya mau garis bawahi, di dalam bagian lain, kalau Paskah itu adalah sebuah demonstrasi Allah yang menyatakan hidup itu spiritual dan timeless, maka kebangkitan itu juga adalah inti daripada keyakinan kita sebagai orang Kristen. Karena tanpa kebangkitan itu, iman kita sia-sia. The resurrection is at the core of our beliefs as Christians, katanya. Without it, our faith is meaningless.
Jadi selesai kan? Kita tahu bahwa kebangkitan itu sangat substansial. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus menyimpan itu, spirit kebangkitan itu. Tetapi Thomas barangkali menjadi orang yang menyesal. Dan ketika Tuhan mengatakan ulurkan tanganmu dan sebenarnya ada satu kesempatan yang diubahkan Tuhan dengan hidup yang menjadi baru semua. Seperti dia tidak sanggup lagi. Dengan cara apa daya yang sudah hampir padam itu kemudian mengalami revitalisasi. Bagaimana juga mengalami rejuvenasi. Artinya ada sebuah kehidupan yang ditampilkan dan ada peremajaan rejuvenasi itu. Juvenate. Jadi meremajakan, jadi pulih lagi seperti orang yang semangatnya orang muda. Bagaimana caranya? Thomas hanya punya satu kata komitmen. Ya Tuhanku. Itu pertobatan dia, Ibu Bapak. Karena tadinya dia pikir hidupnya milik dia. Tapi begitu engkau yang bangkit adalah Tuhanku, hidupku semuanya milik kamu. Dan ketika dia mengatakan, ya Allahku, berarti aku pernah salah arah. Aku menjadikan diri seakan-akan Allah dan menyebut nama demi orang-orang supaya melihat saya. Kok gitu? Saya kasih catatan singkat saja. Thomas itu berlebihan sebenarnya kalau kita mau pikir. Ketika Lazarus mati, catatan Thomas ada di situ. Dia melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Mestinya kalau mendengar ide kebangkitan yang menjadi inti iman Kristen yang tanpanya kita sia-sia beriman, dia gurunya nggak perlu curiga dan ragu. Tapi oke lah. Karena mungkin dalam pikirannya kan yang dibangkitkan orang lain. Kalau dirinya kan belum ada saksinya. Boleh dong saya minta bukti. Masa nggak boleh? Wajar. Mungkin. Tapi mari kita melihat yang kedua. Suatu kali Yesus menyuruh murid-muridnya sebelum dia akan menggenapkan misi Allah di dalam dirinya karena diutus Bapa. Dia mengatakan dalam Yohanes 14, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Jadi engkau harus percaya kepada Allah dan sekarang Allah yang menyatakan dalam diri saya, nggak usah banyak tanya, percaya kepada saya. Karena saya dan Allah yang kusapa Bapa itu satu. Kenapa saya ngomong itu? Karena saya mau pergi ke rumah Allah, yaitu Bapakku itu. Untuk menyediakan tempat bagimu yang dikutip lagi di sesudah kebangkitan. Mau pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kepada Allahku dan Allahmu. Mulai nggak? Dari situlah Thomas bertanya. Memang kau mau pergi kemana Tuhan? Yesus menjawab secara personal dan mempersonifikasi pertanyaan. Akulah jalan yang kau butuhkan. Sebuah cara Tuhan memediasi yang terseparasi karena dosa. Direkonsiliasi melalui darahnya menjadi keluarga Allah. Sekaligus umat Allah. Akulah kebenaran. Tidak kata-kata itu keluar dari diriku. Tapi dari dia yang mengutus aku. Nanti kau akan tahu. Dan akulah kehidupan. Yang engkau ragu, curiga, bahkan takut karena upah dosa maut. Tapi engkau lupa bahwa kasih karunia dalam Yesus adalah hidup yang kekal. Aku mau sampaikan. Supaya engkau tetap percaya kepada Allah. Dan percaya kepada aku juga. Thomas pada akhirnya hanya menyebut dengan recommitment. Ya Tuhanku. Milikilah hidupku dan seluruh kesempatan. Karena aku akan arahkan hidupku. Tidak lagi twin, tidak lagi double-minded. Tapi fokus Tuhan saja. Jemaat, para sahabat, ya mari yang dikasihi Kristus. Kita boleh sampai di penghujung ini.
Karena memang dia mau engkau dan saya adalah tidak sekedar saksi, tapi yang mempersaksikan kebaikan Tuhan lewat kebangkitan. Mau kubur kosong, kata kolega saya, itu seperti kepompong. Yang memang kosong karena isinya sudah keluar menjadi kupu-kupu indah. Itu ungkapan kolega saya, Profesor Yoas Adi Prasetyo. Dia menuntaskan bagian kepompong itu ketika dia memimpin ibadah Minggu Palmarum. Saya tergugah dengan kalimat itu. Apakah engkau akan menjadi ulat yang terlindungi dengan jaminan Tuhan? Atau engkau boleh keluar menjadi produk baru keindahan dari kebaikan Tuhan yang benar? Meskipun seakan-akan ada ancaman para predator-predator yang akan menghantam engkau sebagai kupu-kupu indah, disitulah Tuhan mengizinkan. Atau dia meminta kita, izinkan dia menyertai engkau sampai kesudahan zaman, sehingga disebut Immanuel. Kalau iya, bukankah itu sebuah keindahan? Maka kutipan yang terakhir, saya bisa mengatakan begini. The resurrection gives my life meaning and direction, and the opportunity to start over, no matter what my circumstances. Jadi dia katakan bahwa kebangkitan itu memberikan hidupku itu bermakna dan arah yang baru. Dan kesempatan untuk menjadi saksi bahwa kebangkitan Kristus adalah momentum untuk mewujudkan misi Allah. Akan kulaksanakan meskipun aku adalah orang yang curiga dan ragu. Meskipun aku adalah orang yang patah semangat dan depresi seperti Maria. Tapi dia sudah memulihkan saya untuk menyampaikan kabar baik ini. Aku bukan lagi kepompong yang harus dipamerkan. Tapi ada kehidupan baru kupu-kupu indah bentukan dari kematian dan kebangkitan. Untuk disampaikan kepada banyak orang. Sehingga dunia itu bagaikan Firdaus. Yang orang kembali melihat janji Tuhan. Dan pada gilirannya, engkau tidak tinggal di taman. Tapi engkau akan tinggal di kota. Itulah Yerusalem baru. Engkau tidak ditinggalkan di padang rumput hijau dan berair tenang. Tapi di rumah Allah, di istana Allah, di mana kemurahan dan kebajikan selalu menyertaiku. Dan aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah itu kerinduanmu dan kerinduanku? Kalau iya, jalankan. Maka biarlah tema kebangkitan Kristus adalah momentum mewujudkan misi Allah. Bukan menjadi sekedar tajuk kehidupan. Tapi lewatnya engkau tergetar. Untuk tidak lagi hidup yang lama seperti Maria yang suka memberontak. Tidak lagi hidup lama seperti Thomas yang selalu berpikir ganda dan tidak fokus. Tapi engkau menjadi orang yang taat seperti murid Kristus dan mengatakan, Guruku. Dan mengatakan, engkau pemilik hidupku, Tuhanku. Dan sekarang pun dipersatukan menjadi gereja yang harus menyembah, engkaulah Allahku. Bukan aku memanfaatkan Allah demi segala kepuasanku. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan dia boleh menjadi spirit yang men-trigger batin kita. Kebangkitan yang bagaikan kepompong. Bukan sesuatu yang nihil. Tapi ada satu isi. Dan yang menarik, dia memberi kesempatan. Engkau menjadi mitra kerajaan Allah. Isilah. Sehingga orang penuh masuk di sana. Sampai jumlah yang sudah ditentukan dan dipilihnya penuh. Dia datang kembali. Dan itulah persekutuan indah yang abadi di sana. Kekal selamanya. Sukacita selamanya. Tidak ada air mata. Tidak ada penyakit. Tidak ada kematian. Yang adalah hidup kekal dan bergembira. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Biarlah para pendengar, sahabat Yamari yang engkau kasihi. Mereka boleh tergetar dengan kuasa kebangkitanmu untuk hidup menjadi alat berkat yang memuliakan engkau. Terpujilah Allah yang penuh kemurahan. Kiranya kau memberkati Yamari
Apapun yang sedang mereka rancang, biarlah mereka rancang bukan untuk meninggikan dan membesarkan diri, tetapi untuk meninggikan nama-Mu, memanfaatkan diri yang diberi kesempatan, meskipun mungkin di masa lalu gagal, suka memberontak dan curiga. Namun hari ini Engkau memakai orang-orang yang ada di Yamari maupun sahabat Yamari untuk menjadi aktor-aktor yang mengalami momen kebangkitan dan pengalaman spiritual sekaligus kesempatan yang abadi mereka isi. Maka mereka boleh mengalami sukacita selamanya. Karena kebangkitan bukan dikubur kosong di Golgota. Kebangkitan bukan 2000 tahun yang lalu. Kebangkitan bisa kapan saja ketika menundukkan diri sebagai murid. Menundukkan diri sebagai orang yang menjadikan Engkau pemilik hidup. Dan semua aktivitas kami hanya bagi Engkau Allah yang bukan hanya mencipta dan menebus, tapi juga yang memelihara dengan sangat baik dan penuh kuasa. Biarlah kami menyerahkan hidup ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami ya Allah, dan jadikanlah hidup kami ini saluran berkat Engkau. Terpujilah Allah Tritunggal yang hidup. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebangkitan Kristus adalah momentum mewujudkan misi Allah yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Lee Simon Stevie. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman Tuhan dalam hati kita semua agar dapat bertumbuh dan menghasilkan buah dalam keluarga dan pelayanan. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Lee Simon Stevie yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan vokal grup Gloria yang telah mempersembahkan pujian yang indah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Lee Simon Stevie dan vokal grup Gloria dalam hidup, dalam keluarga, dan seluruh pelayanannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup karena sakit, persoalan keluarga, pelayanan dan lain-lain, dan membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 02145855697 dan melalui WA 0877-8488-8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang selalu menyertai kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada seluruh hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Lee Simon Stevi yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema kebangkitan Kristus adalah momentum mewujudkan misi Allah dalam ibadah online Yamari ke-141 Sabtu 29 April 2023. Kami percaya dan terlalu yakin Roh Kudus mengurapi dan juga mengklaimkan akan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama menjadi rema dalam seluruh kehidupan, sehingga kami dimampukan juga oleh Roh Kudus sendiri untuk melakukannya di dalam kehidupan, dalam keluarga, pelayanan, dan juga di mana saja Tuhan tempatkan kami semua sebagai para mitra Tuhan di bumi ini. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, vokal grup Gloria, GKS Tahui Sumba Timur yang telah mempersembahkan pujian, juga Bapak Pendeta Lee Simon Stevi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan kemana saja Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu untuk melayani Tuhan. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi Yamari dalam seluruh pelayanan yang telah Tuhan percayakan, juga badan pengurus lengkap Yamari bersama keluarga dan staf pelaksana yang telah memberkati akan seluruh program pelayanan Yamari di bulan April 2023. Dan kami percaya seluruh pelayanan yang telah dilakukan oleh Yamari menjadi berkat bagi sahabat, mitra, dan jemaat Tuhan di mana saja Tuhan telah berkenan Yamari melakukan amanat agung-Mu ya Bapa. Bapa surgawi, kami juga berdoa dan juga menyerahkan seluruh worship leader, pemain musik, tim multimedia, pengisi pujian, dan juga hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan materi kesehatan dalam ibadah online Yamari ke-142 sampai 145 pada bulan Mei 2023. Dan kiranya kuasa Roh Kudus juga yang memberkati Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang akan menyampaikan materi kesehatan dengan topik ketika aku tua. Kiranya Roh Kudus memimpin memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, agar seluruh berkat yang Tuhan siapkan melalui hamba-hamba-Mu dalam ibadah online Yamari ini memberkati seluruh pemirsa atau mitra Yamari yang bersama-sama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap Yamari, baik pembina, pengawas, pengurus harian, juga staf pelaksana di kantor Yamari. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam hidup, pekerjaan, pelayanan, dan usaha, agar hamba-hamba-Mu tetap sehat, usaha semakin maju dengan penuh berkat Tuhan. Demikian juga seluruh pelayanan yang dilakukan oleh Yamari dan seluruh pengurus Yamari, demikian juga staf, dapat memberkati banyak jiwa. Juga kami berdoa dan menyerahkan koordinator kota dan anggota Yamari Rangkas Bitung, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Purbalingga, dan juga Yamari Samarinda di dalam seluruh program pelayanan yang sedang dijalankan dan yang akan dilakukan dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan juga masyarakat di setiap tempat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada seluruh koordinator dan juga anggota Yamari cabang di seluruh Indonesia. Allah Bapa di surga, berkati seluruh pelayanan Yamari, antara lain ibadah online Yamari Nasional, ibadah Yamari Prayer, Persekutuan Kasih Marturia, Temu Kami Nasional, pelayanan PI Misi dan Kesehatan, Lokakarya Nasional, Yamari, webinar kesehatan, webinar misi, webinar untuk hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan, berkati seluruh program ke depan yang Yamari akan lakukan.
Kiranya seluruh dapat berjalan dengan baik, dan juga kami berdoa seluruh dana yang dibutuhkan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan yang berkehendak untuk yang mari melakukan tugas dan amanat agungmu, maka Tuhan sendirilah yang dapat mempersiapkan semua dana yang dibutuhkan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang akan bersama-sama dengan yang mari menjalankan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan ini. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk yang mari dan panitia konferensi misi nasional yang telah berhasil melaksanakan acara tersebut pada tanggal 31 Maret 2023. Yang mari dan panitia berkerinduan untuk melaksanakan acara yang sama di beberapa provinsi atau kota, kabupaten, dan di wilayah 12 Mutiara Nusantara. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang memimpin dan menuntun, sehingga kerinduan daripada Yamari dan seluruh panitia ini dapat terwujud melalui kerjasama dengan gereja dan lembaga-lembaga penginjilan di daerah yang Tuhan tunjukkan untuk konferensi misi nasional ini dapat dilaksanakan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh pemirsa ibadah online Yamari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan pasca penanganan kesehatan mereka, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Khususnya juga kami berdoa untuk Ibu Ernawati dari Magelang, Mama Dr. Edi Kristianto yang sakit karena minor stroke yang mengenai pusat memori di otak dan sedang mendapatkan perawatan dan tindakan DSA dari tim dokter terawan. Dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, berkatilah seluruh tim medis dari dokter terawan, sehingga perawatan yang dilakukan kepada Ibu Ernawati, sungguh kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi bagi anak Bapa. Demikian juga seluruh anak-anak Tuhan yang dalam keadaan kondisi sakit dan pemulihan, dan juga seluruh obat yang mereka pakai. Tuhan berkati agar melalui semuanya ini Tuhan, mereka boleh memperoleh pemulihan dan kesembuhan, dan Tuhan sendirilah yang dipermuliakan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus berdoa untuk KPU dan Bawaslu dalam seluruh persiapan tahapan-tahapan pemilu untuk dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dengan sejumlah parpol peserta pemilu yang terdaftar, penetapan caleg DPR, DPRD, penetapan daftar pemilih tetap, penetapan capres dan cawapres. Demikian juga agar anggaran yang diterapkan ataupun juga yang telah disalurkan oleh pemerintah sebesar 76,6 triliun untuk keperluan penyelenggaraan pemilu benar-benar dapat digunakan dengan tepat, jujur, dan tidak dikorupsi. Juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk persiapan dan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei mendatang, yang akan dihadiri oleh 11 negara ASEAN dan tamu negara lain, agar berjalan aman dan lancar, serta keputusan konferensi nanti menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Juga kami menyerahkan TNI, Polri, Kopassus, pemerintah pusat dan daerah, agar tetap bersatu menjaga pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, serta dalam membela, melindungi bangsa dari potensi ancaman terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Allah Bapa di surga, ini doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanyalah demi Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang menyertai kami semua, yang menyertai seluruh gereja Tuhan, yang menyertai seluruh pelayanan daripada lembaga-lembaga Kristen, demikian juga yang menyertai Yamari saat ini sampai selama-lama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu.
Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, sampai bertemu di ibadah online ya, mari ke 142. Tuhan Yesus memberkati.